teman-teman, hari ini aku mau make upin pengantin umur 20-an tapi nggak tampil tua. Jadi tetap sesuai umur, dan gimana triknya? Tetap ikutin aku. Lagi di YouTube channel aku Yohana Lestari MUA. Hari ini aku mau make upin pengantin, dan pengantinnya ini masih muda tapi dia ada jerawat teman-teman ya. Nah gimana nih pengadukan foundationnya segala macam yang bagus buat dia? Teman-teman tetap ikutin aku ya, check it out. Pertama-tama teman-teman, kalau pengantin aku biasanya tuh suka pakai es batu dulu. Kenapa pakai es batu? Karena itu dia bisa mengikat minyak-minyaknya gitu ya, dan hasil make upnya bisa bagus. Terus setelah itu aku kasih base-nya ini kebetulan aku pakai base warna ungu yang dari Crayolan teman-teman. Nah kenapa? Karena yang ungu ini memang untuk kulit-kulit ya netral gitu ya, jadi kulit apapun bisa gitu ya. Kita ratain. Setelah kita ratain, kebetulan aku mau beresin dulu nih alisnya supaya nanti lebih gampang. Terus ini meskipun dia masih umurnya 20-an tapi karena suka begadang, jadi ada kantong mata dan sudah mulai kayak keluar kayak flek-flek dikit-dikit gitu ya, karena mungkin suka berjemur atau mungkin juga suka berolahraga ya. Nah terus setelah itu aku pakai Dermacolor yang warna oranye. Terus kali ini aku tuh pengen bikin foundationnya itu yang bener-bener itu dicampur teman-teman ya. Aku pakai La Tulip nih sekarang. Terus aku juga pakai La Tulip yang liquid yang padat. Terus aku juga pakai Estee Lauder, aku pakai Naturactor, aku juga pakai yang La Tulip yang HD juga gitu ya. Terus aku pakai Crayolan yang stick juga. Nah ini aku aduk jadi satu. Terus aku pakai juga Dermacolor. Pokoknya yang kali ini teman-teman ya, foundation aku itu cukup beraneka macam. Semua foundation aku jadiin satu. Nah setelah aku aduk-aduk teman-teman, aku bakar nih di atas tempat gitu ya. Aku bakar foundationnya, aku rata-ratain gitu ya. Supaya apa? Supaya tergantung, karena ini aku beraneka macam, ada campur yang matte juga campur yang liquid, jadi hasilnya itu lebih bagus saja di mukanya klien. Nah ini aku pakai sponnya aku basahi dikit, terus aku tap-tap di mukanya. Nah inget ya teman-teman, kalau anak-anak muda umurnya masih 20-an dia mau jadi pengantin, make upnya itu nggak boleh make up yang jadi tua, karena itu kan ya pantang banget ya, orang masih 20 masa di make upin jadi 40, kan dia pasti langsung stres ya. Saya pernah ngalamin sendiri bagaimana saya masih umurnya 20-an tapi saya di make upin udah kayak wanita-wanita girang siap dijual itu teman-teman. Nah itu kan serem banget, kita orang nggak bisa make up, kita nggak bisa merubah make up, tapi make up artisnya itu nggak mau membuat make upnya itu sesuai dengan umur. Nah ini hati-hati sekali buat para make up artis. Itu make up artis tuh harus mau terima masukan dari klien, supaya apa? Klien-klienmu itu jadi senang gitu sama kita, karena kita itu bisa mengikuti apa maunya dia. Nah kadang make up itu belum tentu teman-teman ya, belum tentu make up itu yang kita mau itu dimaui juga sama klien kita. Jadi kita harus pinter-pinternya dan kita harus mengikuti keinginan klien. Yang terpenting hasilnya itu keren buat mukanya dia. Jadi buat para makeup artist itu harus tahu tips-tips dan trik-trik bagaimana make upin dari yang muda, sedang sampai umur-umur yang tua itu bagaimana, dan tetap bikin make upnya itu jadi awet muda. Nah nanti teman-teman lihat, ini aku bikin tap semua, aku ratain ke seluruh mukanya, dan sekarang mukanya sudah mulai kelihatan kinclong, sudah mulai kelihatan putih gitu ya. Nah jadi kelihatan bersih, tadi kan masih kelihatan bercak-bercak ya. Selanjutnya saya pakai shading. Sebelum saya kasih bedak, saya kasih shading dulu. Saya pakai
pakai negro dari Crayolan ya. Ini saya pakai spons, saya bikin setting hidungnya supaya hidungnya lebih tampak mancung ya, supaya lebih kelihatan cantik gitu ya teman-teman ya. Nah terus setelah itu saya ratain, pokoknya yang terpenting itu harus rapi. Jadi kalau teman-teman mau bikin apa itu shading apa harus rapi. Selanjutnya saya pakai bedak. Nah ini saya pakai bedak tabur warnanya putih ya. Jadi ini saya taruh dulu di bawah matanya supaya hasilnya itu lebih cerah gitu ya. Kalau di bawah mata kita tuh kasih warna putih kan hasilnya nanti itu lebih cerah gitu make upnya. Nah ini terus aku kasih tap-tap, jadi jangan pelit-pelit kalau bedak tabur itu ya teman-teman ya. Pokoknya yang banyak, semakin bedak tabur yang banyak itu kamu templokin di mukanya klien, dia itu semakin matte, jadi dia ngunci minyak-minyak yang keluar tadi. Jadi hasilnya itu nggak kayak glowing, tetap glowing, tapi hasilnya tuh nggak yang kayak apa itu jemek-jemek basah gitu loh teman-teman. Itu kalau orang Jawa bilang itu ya itu ya basah gitu ya, jadinya kurang enak di apa itu di muka itu, jadi kayak licin-licin nggak enak, berminyak gitu ya, lengket gitu ya teman-teman ya. Nah tapi kalau kita matikan pakai bedak tabur ini, jadi minyak-minyak semua terserap. Terus foundation yang tadinya minyak-minyak juga langsung terkunci. Jadi otomatis menghasilkan make up kamu itu lebih condong kelihatannya matte. Tapi memang kelemahannya ya kalau terlalu matte ya kelemahannya kalau ada ini kita harus hati-hati di bagian hidung. Kadang suka crack gitu ya. Nah selanjutnya aku kerjain untuk alisnya teman-teman. Nah alis aku paling suka itu pakai Kiko. Aku pakai Kiko yang gel. Nah ini aku pakai pakai kuas dan aku rapiin dulu, aku bikin bingkainya supaya hasilnya itu lebih maksimal. Karena kalau pengantin itu kan nggak seperti makeup yang biasa. Jadi kita harus bikin alisnya itu yang bener super duper keren gitu teman-teman ya. Nah setelah itu saya sikat nih dalamnya supaya bulu-bulunya itu nyatu, bulu-bulunya itu bersama-sama seiring gitu ya teman-teman ya. Nah apa itu namanya kita bikin kanan kirinya. Nah biasanya alis tuh kan nggak sama ya antara kanan dan kiri. Teman-teman sebagai makeup artist harus hati-hati. Teman-teman harus bisa bikin alis klien kita itu kanan kirinya menjadi sama. Mungkin sama banget enggak, tapi kalau dilihat itu nampak itu seimbang. Jadi hasilnya lebih proporsional dan lebih bagus gitu ya. Nah setelah itu baru aku isi pakai Wardah teman-teman. Dalamnya aku isi pakai Wardah. Nah jadi yang paling depan itu kita pakai ini aja ya, kuas-kuasnya kita tarik-tarik aja supaya ada nuansa ada gradasinya dan ada nuansa serat-seratnya begitu, supaya lebih kelihatan keren. Selanjutnya aku pakai concealer di bawahnya. Nah di Wardah ini aku seneng banget karena kita nggak usah ribet-ribet cari concealer yang tidak sesuai dengan warna gitu ya. Kalau ini udah ada concealernya dan dia itu natural dan dia cocok banget untuk semua jenis kulit. Jadi kita pakai di bawahnya untuk bikin concealernya, untuk merapikan alis yang sudah kita bingkai tadi. Nah sudah selesai, saya lanjut lagi, saya bikin eyeliner bawah teman-teman ya. Jadi eyeliner bawah itu eyeliner dalam maksud saya. Nah itu saya pakai Pixi ya kan. Kenapa saya pakai Pixi? Karena dia itu nggak bleber, dia nggak luntur. Nah selanjutnya yang atasnya baru saya pakai Maybelline yang warna kuning teman-teman ya. Nah ini kalian bikin bingkainya sampai kalian merasa mau seberapa tebelnya eyeliner itu bebas, nggak ada hukumnya ya. Jadi bebas kalian mau bikin tebel, kalian mau bikin tipis. Nah selanjutnya saya ada jahit-jahit mata dikit ya. Nah karena saya tuh paling nggak suka jahit mata yang terlalu heboh dan terlalu signifikan sampai orang itu kesakitan. Nyaman di waktu dipakai tapi pulangnya itu besok bisa bengkak. Karena apa? Melepasnya itu susah. Nah ini jadi saya hanya bikin jahitnya itu nggak yang terlalu signifikan. Jadi jahitnya tipis-tipis aja supaya dia itu kan tadi matanya dia itu kan besar sebelah, tinggi sebelah. Nah matanya tuh biar seimbang aja. Jadi saya jahit-jahit dikit teman-teman ya. Terus seperti biasa saya pakai bulu mata apa teman-teman? Saya paling demen banget pakai bulu mata Aikyo. Nah Aikyo tapi ini saya campur, saya ada pakai artisan juga karena artisan kan
kan sangat-sangat tipis ya. Jadi saya pakai artisan dan saya campur juga pakai IKEO. Kenapa? Karena IKEO itu mudah banget diaplikasikan ke mata apapun juga, tinggal sesuaikan. Kalau teman-teman itu mau dan tertarik untuk memakai bulu mata IKEO, cari IKEO Elasis dan teman-teman tinggal kasih before teman-teman ke adminnya, dan adminnya nanti akan bantu memilihkan bulu mata yang tepat, yang bagus untuk mata kalian. Dan itu tidak saya melihat itu tidak pernah salah dia memilihkan, dan itu tidak mengecewakan. Jadi teman-teman tuh nggak susah bagaimana ya milihnya ya gitu, jadi nggak perlu milih-milih lagi. Nah selanjutnya saya pakai eyeshadow. Eyeshadow yang kali ini saya pakai eyeshadow dari Crayolan. Ini warnanya sudah komplit banget, dia ada 24 warna. Warnanya dari warna matte sama warna-warna yang ada glitternya. Nah jadi kalian tinggal suka-suka kalian pengen warna apa. Kali ini saya warnanya mau warna-warna coklat karena ini masih muda, jadi warnanya harus warna-warna nude, warna-warna yang nggak terlalu norak, supaya apa, matanya lebih hidup dan lebih kelihatan muda. Jangan sampai dia dibikin terlalu tua sampai mukanya itu akhirnya menjadi make upnya terlalu old. Nah ini kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Saya bikin terus pakai eyeshadow yang dari Crayolan tadi, dan nih sudah mulai, matanya udah mulai hidup kan teman-teman. Jadi matanya itu udah mulai jreng. Nah kalau udah jreng, udah hidup, itu kita tuh eyeshadow tuh seperti sentuhan yang tipis-tipis manja aja sudah langsung cakep teman-teman ya, nggak perlu sampai strong ya. Nah tuh lihat, jadi matanya udah hidup dan apa itu membuat dianya itu langsung cantik teman-teman. Kalau cantik, kalau dia sudah yakin bahwa make upnya bagus, auranya juga terdukung, otomatis klien kita itu pede. Kalau sudah pede, make up kita itu jadi kelihatan bagus teman-teman. Itu tip dan trik ya. Nah sekarang saya rapiin pakai eyeliner lagi supaya tidak ada yang jatuh-jatuh. Biasanya ini pengantin itu kita harus lebih detail ya teman-teman, beda sama makeup pesta. Kalau makeup pengantin itu nanti dia di foto itu kan bener-bener kelihatan jelas. Nah kalau seandainya tadi ada apa itu gogrokan bulu, apa itu eyeshadow, gogrokan itu bahasa Jawa ya teman-teman, maksudnya eyeshadow yang berjatuhan itu nggak dirapiin ya jadinya jorok. Nah kalau kita udah pengantin ya kita harus rapi, betul-betul rapi, betul-betul apa itu semuanya itu detail dan bersih ya teman-teman kalau untuk pengantin. Nah jadi kita harus perhatikan, makanya biasanya kalau makeup pengantin itu bisa sampai 3 jam sampai 4 jam, dan itu tuh nggak bisa diganggu oleh yang lain-lain. Karena apa? Makeup artis butuh fokus karena semuanya itu butuh detail. Karena kita di harinya seseorang, kita mau bikin orang itu menjadi princess, menjadi ratu, jadi kita bikin dia sampai sepuas mungkin, sehingga untuk next time-nya kalian diundang lagi dan kalian juga dipercayakan untuk direkomendasikan kepada teman-teman di sekelilingnya. Jadi kalian juga apa itu diuntungkan sama klien-klien yang sudah puas dengan make up kita. Selanjutnya tadi saya rapiin shading kanan kiri hidungnya pakai warna coklat. Nah setelah itu terus saya kasih highlight untuk di bagian tengahnya. Terus udah ini, sekarang bawah matanya saya rapiin lagi, saya kasih eyeshadow warna coklat supaya besarnya itu lebih sama gitu ya, besarnya sama dan nggak kelihatan norak gitu ya. Terus ini saya pakai Benefit untuk shading. Ini saya pakai Benefit ya untuk shading luarnya. Jadi saya bikin kanan kirinya ini harus bener-bener, karena mukanya ini lebar, yaitu dia nih kalau muka lebar kan katanya banyak rezeki, tapi kali ini karena dia mau jadi pengantin, jadi kita bikin tirus supaya mukanya lebih slim dan nanti diimbangi dengan baju yang keren, pasti make upnya jadi keren banget. Nah terus biasa ya orang kalau mukanya lebar mau kecil, orang yang mukanya kecil mau lebar. Nah itu pinter-pinternya makeup artis. Selanjutnya saya kasih kayak glowing gitu ya, saya kasih kayak seperti apa namanya highlighter untuk bagian-bagian di rahang apa itu di tulang pipinya supaya dia lebih kelihatan glowing. Selanjutnya saya pakai pensil bibir untuk membuat lipstiknya itu nggak lari kemana-mana, nggak keluar dari apa itu zona bibirnya ya teman-teman ya. Nah jadi ini perhatikan supaya rapi ya, kita kasih bingkai dulu, baru setelah itu kita isi pakai apa itu pakai lipstik yang sesuai dengan yang kalian mau.
Nah, selanjutnya sisa-sisanya saya rapikan lagi, saya cek mana yang kurang oke. Tuh, cakep banget kan teman-teman? Nah, teman-teman sebagai makeup artist harus bisa bikin klien-klien kita yang umur 20 juga tetap tampak 20, jangan yang 20 tampak 40. Jadi yang 20 tetap tampak muda. Jadi ini tips dan trik untuk membuat makeup pengantin yang umur muda tidak menjadi tua, teman-teman ya. Selanjutnya saya pakai bulu mata bawah. Ini saya pakai bulu mata bawah dari Artisan. Nah, itu bagus banget bulu matanya dia yang bawah itu. Jadi dia lebih kelihatan natural. Saya nggak pasang satu-satu, tapi saya langsung pasang jebret langsung jadi satu. Jadi menghemat waktu teman-teman ya. Biasanya akad nikah atau pemberkatan biasanya itu pakai mewek-mewek ya. Nah, jadi kalau mewek daripada nanti lepas dia jadi malu atau mau nangis ditahan-tahan kan kasihan. Jadi kita kalau mau pakai bulu mata bawah di acara event malamnya. Ini teman-teman before dan afternya. Wow, keren banget kan? Dia lebih tampak seger, tampak muda, dan dia sesuai umurnya. Dan hasilnya luar biasa. Teman-teman selamat mencoba dan teman-teman selamat menjadi berkat buat banyak orang.